Halo semuanya, selamat datang pada materi Halo semuanya, selamat datang pada pertemuan kita pada materi landasan budaya dalam pendidikan. Nah, semua calon pendidik, hari ini kita akan membahas singkat tentang apa sih sebenarnya landasan budaya dalam pendidikan. Pada pertemuan selanjutnya, teman-teman masih ingat nggak kita sudah membahas landasan-landasan apa saja? Nah, kita sudah membahas 4 landasan yang ada di dalam pendidikan. Yang pertama, landasan religius. Yang kedua, landasan psikologis. Yang ketiga, landasan historis. Dan yang keempat, landasan filosofis. Nah, keempat landasan ini adalah landasan-landasan yang memang harus ada di dalam pendidikan. Nah, kemudian pada hari ini kita akan membahas tentang apa sih landasan budaya dalam pendidikan. Nah, teman-teman, untuk awal kita akan membahas dulu sebenarnya pengertian pendidikan itu apa sih, seperti itu ya. Nah, menurut Driyakara, pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia muda. Nah, upaya memanusiakan manusia muda artinya memang Driyakara ini adalah salah satu tokoh pendidikan, teman-teman. Kalau dulu di kampus saya, Driyakara ini menjadi salah satu sosok yang menjadi panutan seorang pendidik dalam melaksanakan pendidikan. Nah, kemudian semua kata-katanya atau semua pemikiran-pemikirannya itu menjadi salah satu pemikiran yang kita ikuti juga di dalam dunia pendidikan, karena memang tujuan utamanya adalah pendidikan itu harus humanis, yaitu memanusiakan manusia. Yang kedua, menurut Crow and Crow berpendapat bahwa pendidikan adalah proses yang berisi sebagai macam kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan sosialnya, membantu meneruskan adat dan budaya serta kelembagaan sosial dari generasi ke generasi. Nah, sementara menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak. Sekarang apa sih budaya itu? Nah, budaya diartikan sebagai keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan atau belief manusia yang dihasilkan masyarakat. Sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan itu adalah hasil dari interaksi manusia dengan sesamanya dan lingkungan alamnya. Nah, ini adalah pengertian dari budaya. Jadi memang hasil-hasil yang terjadi antara interaksi manusia dengan sesamanya dan lingkungan alamnya, lingkungan di sekitar, kemudian menghasilkan suatu nilai berpikir, norma, moral, dan sebagainya, itu adalah yang disebut dengan budaya. Biasanya hasil-hasil ini akan menghasilkan sesuatu yang baik, seperti ciptaan-ciptaan yang unik. Nah, itu yang dinamakan dengan budaya. Nah, apa sih landasan budaya dalam pendidikan? Teman-teman coba bisa melihat di sini bahwa budaya yang menyebabkan peserta didik tumbuh dan berkembang dimulai dari budaya di lingkungan terdekat. Lingkungan ya, artinya selain keluarga, lingkungan terdekat seorang manusia atau seorang anak itu ada di mana? Mungkin di lingkungan kampung, RT, RW, atau desa. Kalau misalnya keluarga itu memang adalah lingkungan yang pertama kali yang dirasakan oleh semua manusia. Kemudian di lingkungan terdekat berkembang ke lingkungan yang lebih luas, yaitu budaya nasional bangsa dan budaya universal yang dianut oleh tidak mengenal dengan baik budaya bangsa dan dia tidak mengenal dirinya sebagai anggota budaya bangsa. Nah, kemudian dalam situasi demikian, biasanya seorang manusia atau seorang anak sangat rentan terhadap pengaruh budaya luar. Bahkan cenderung untuk menerima budaya luar tanpa proses pertimbangan atau tanpa proses filter. Nah, ini banyak sekali ya, teman-teman. Jadi memang landasan budaya itu sangat penting sekali di dalam pendidikan, karena budaya-budaya yang masuk di dalam diri kita itu benar-benar harus kita saring, harus kita filter. Contohnya coba teman-teman lihat budaya-budaya apa saja yang kira-kira masuk tanpa difilter dan menyebabkan kerusakan jasmani atau rohani anak. Kebanyakan pasti menyebabkan kerusakan pola pikir anak, dan itu banyak sekali. Nah, itu biasanya budaya-budaya dari barat. Banyak ya, seperti mungkin cara berpakaian, cara berbicara, cara bergaul. Nah, itu adalah budaya-budaya yang masuk tanpa adanya pertimbangan atau tanpa adanya filter. Maka kita perlu sekali
sebagai seorang pendidik untuk memasukkan nilai-nilai budaya ke dalam pendidikan, bahwa budaya-budaya apa saja yang kira-kira bisa masuk dalam pendidikan anak-anak kita. Nah, kecenderungan itu terjadi karena tidak adanya norma dan nilai budaya nasionalnya yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pertimbangan. Nah, sekali lagi saya tekankan di sini pentingnya nilai budaya di dalam sebuah pendidikan. Untuk membuat pendidikan yang baik atau menciptakan suatu pendidikan yang baik, itu diperlukan budaya yang baik, pola pikir tentang budaya yang baik. Baik, ini adalah fungsi landasan budaya dalam pendidikan sebagai pengembangan, sebagai perbaikan, dan sebagai penyaring. Oke, nah ini adalah tujuan landasan budaya dalam pendidikan. Yang pertama, mengembangkan potensi kalbu, nurani, afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu tujuan landasan budaya dalam pendidikan, bahwa diharapkan peserta didik itu menjadi manusia dan warga negara yang memang memiliki nilai-nilai nasionalis. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal serta tradisi budaya bangsa yang religius. Yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. Dan yang terakhir, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas, persahabatan, serta rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Kita pasti senang ya teman-teman ketika di sekolah sebagai seorang pendidik kita bisa menanamkan nilai-nilai budaya yang baik dalam pendidikan, sehingga peserta didik memiliki norma-norma yang baik, kemudian tradisi yang baik, religiusitas yang baik, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan di sekolah terasa sangat nyaman karena peserta didik semuanya hidup dalam keharmonisan. Seperti itu adalah salah satu tujuan landasan budaya di dalam pendidikan. Nah, nilai-nilai budaya yang dikembangkan dalam pendidikan diidentifikasi dari sumber-sumber berikut ini. Yang pertama agama, kemudian Pancasila, tujuan pendidikan nasional, dan yang terakhir budaya. Baik teman-teman, sampai di sini kira-kira apakah teman-teman memiliki pertanyaan? Nah, jika tidak, kita akan sedikit mengulas kembali tentang budaya dalam bentuk tugas, tentang landasan-landasan dalam bentuk tugas. Baik teman-teman, demikian adalah presentasi saya tentang landasan budaya dalam pendidikan. Jika ada yang kurang dalam penjelasan saya mohon maaf. Teman-teman bisa membaca kembali pada referensi-referensi yang lain. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.